Pemirsa, wacana siswa-siswi nakal akan dikirim ke barak militer menimbulkan polemik. Nah, apa sih tujuannya dan apakah ini merupakan cara yang efektif ya untuk mendidik anak-anak dalam tanda kutip nakal ini, pemirsa? Atau ada cara lain sebetulnya untuk bisa mendidik siswa agar bisa berakhlak mulia? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Iman Zanatul Hairi selaku Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan Guru. Selamat pagi, Mas Iman. Selamat pagi. Baik, Mas Iman, jadi tanggapan Anda seperti apa? Siswa-siswi nakal dikirim ke barak militer. Apakah ini cara yang efektif untuk bisa mendidik karakter mereka? Kami kira yang pertama ya, mungkin kami apresiasi niat baiknya ya dari Gubernur Jawa Barat. Mungkin niatnya baik, namun kemudian menurut kami ini harus dilihat secara menyeluruh ya. Anak-anak ini sebetulnya kan masih belum jelas pelaku kenakalan remaja ini yang disebut nakal ini kategorinya seperti apa. Apakah kenakalannya cukup tinggi sehingga bisa dikategorikan kriminal atau hanya sekedar tidak nurut sama orang tua gitu. Nah ini kan pasti ada gradasinya gitu. Yang pertama kami memaklumi ya mungkin Gubernur Jawa Barat ingin menyelesaikan masalah remaja karena di Jawa Barat itu memang usia remajanya tertinggi di Indonesia ya 8,1 juta atau 18,22% ya di seluruh Indonesia, bahkan mengalahkan semua provinsi Indonesia. Jadi memang masalah kenakalan remaja dan juga jangan dilupakan seperti pernikahan dini juga itu menjadi masalah yang sangat besar di Jawa Barat. Tapi kami ingin memberikan sebuah perspektif yang ini memang dari perspektif pendidikan. Mungkin ini akan menjadi masukan yang cukup berarti tentu saja. Yang pertama di dalam dunia pendidikan kita hanya mengenal 3 lingkungan, yaitu ini tripusatnya Ki Hajar Dewantara ya, kemarin baru saja Hari Pendidikan. Jadi kami mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Yang pertama, pendidikan itu lingkungannya adalah sekolah, yang kedua adalah rumah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, ini yang membuat kami kebingungan pendidikan kebarakan itu seperti apa gitu. Dan ketika melakukan kebijakan ini harusnya menurut kami ini komprehensif dari hulu ke hilir. Karena sejauh ini mengirim anak ke barak itu sebetulnya boleh jadi solusi, tapi dia bukan solusi jangka panjang, tapi lebih kepada jangka pendek. Bagi kami penting sekali kita menambahkan banyak literatur ya, hasil-hasil riset psikologi yang mengatakan bahwa mengirim anak untuk dilatih kedisiplinan ke militer itu memang sangat berpengaruh, tapi pengaruhnya jangka pendek. Banyak jurnal-jurnal psikologi yang menyatakan itu. Jadi lihatlah anak-anak ini, mereka berbaris, makannya rapi, riang gembira untuk 6 bulan ke depan gitu. Lalu ketika mereka kembali ke masyarakat, lalu ketika mereka merasa sudah tidak diawasi oleh tentara-tentara kita yang hebat ini, apakah mereka akan kembali sebagaimana sebelumnya atau seperti apa? Nah ini yang disebut tanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak hanya jangka pendek. Dari segi kebijakan gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini sebetulnya ada istilahnya namanya shock incarceration. Jadi maksudnya adalah penahanan kejutan. Artinya ini ingin memberi efek kejut gitu ya kepada anak-anak yang memang dilatih di barak. Kalau di luar sana disebutnya tetap saja ini penahanan sebetulnya, secara nggak langsung ini penahanan gitu ya. Dan juga ini bermaksud untuk memberikan efek kejut kepada teman-temannya yang di luar di sana yang mungkin masih tawuran dan lain sebagainya. Jadi terapi shock ini memang ada efeknya tapi jangka pendek. Nah, sementara kita di dunia pendidikan ini kan kita ingin sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Mungkin perlu ditambahkan ya oleh Gubernur Jawa Barat bahwa kebijakan ini tidak hanya solusi jangka pendek, tapi juga harus diketahui solusi jangka panjangnya. Misal pertama, kenapa sih anak-anaknya seperti itu? Kenapa dikategorikan nakal? Ya, Mas Iman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.